Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat SBKD yang dirahmati Allah. Orang beriman adalah orang yang percaya kepada sesuatu yang gaib dan hari akhir. Salah satu wujud keimanan kepada yang gaib ialah percaya akan adanya malaikat-malaikat Allah. Malaikat yang diciptakan Allah itu banyak sekali, dan di antara sekian banyak malaikat yang diciptakan Allah adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk memberikan dan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril juga termasuk 10 malaikat yang wajib diketahui dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan 10 malaikat yang wajib diketahui tersebut adalah Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, dan Atid. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang malaikat Jibril. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu ini memiliki cerita yang sangat unik. Berikut ceritanya. Malaikat Jibril takluk oleh senyum bidadari. Kisah ini bersumber dari hadits Nabi, dan diceritakan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri, dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Diketahui, bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung. Tidak melalui proses kelahiran, dan belum pernah ada di dunia sebelumnya. Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk, dan sifat paling sempurna. Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan, bahwa ia berkata, "Aku berada di dekat Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, mendengarkan hadits darinya. Pada suatu hari, aku berada di masjid. Kemudian aku sholat maghrib bersamanya. Setelah selesai sholat, ia masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ia keluar dari rumahnya sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan. Kemudian aku menemuinya, aku berkata kepadanya, 'Semoga Allah merahmatimu. Alangkah baiknya, kalau Anda membaur dengan orang-orang. Mereka yang di kalangan atas dan bawah, dan mereka yang kaya atau miskin akan mendatangimu. Kemudian mereka mendengarkan hadits darimu, dan membawa ilmu hadits tersebut.' Sufyan menjawab, 'Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur? Ia adalah imam yang adil dan terpercaya.' Jawabku, 'Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim An-Nakha'i? Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang Muslim.' 'Bagaimana menurutmu tentang Alqamah dan Abdullah bin Mas'ud? Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.' Sufyan berkata, 'Aku menerima riwayat dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga Aden, Dia memanggil Jibril alaihi salam. Allah berkata kepadanya, pergilah, dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan, untuk para hamba dan kekasihku. Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden tersebut. Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Kemudian, surga Aden menjadi begitu terang karena sinar gigi senyumnya. Kemudian Jibril menjatuhkan diri, bersujud dengan mengira, kalau sinar terang itu berasal dari Allah. Setelah itu, bidadari itu memanggilnya. Wahai Aminullah, angkatlah kepalamu. Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya. Maha suci Allah yang telah menciptakanmu, kata Jibril. Bidadari itu berkata, wahai Aminullah, apakah Anda tahu, untuk siapa aku ini diciptakan? Tidak, saya tidak tahu, jawab Jibril. Bidadari itu berkata, sesungguhnya, Allah menciptakanku, untuk orang-orang yang lebih memilih keridhaan Allah, daripada hawa nafsunya. Demikian kisah pertemuan malaikat Jibril, dengan salah satu bidadari di surga Aden. Dari kisah ini, terdapat hikmah tentang balasan bagi pencari ridho Allah. Orang yang mencari ridho Allah, maka ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga.
Beliau menjawab, bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas. Lumpurnya adalah misik sangat harum. Tanahnya adalah zafaron. Batu kerikilnya adalah intan mutiara dan yakut. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Amin, Allahumma amin.